Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tafsir Asbabun Nuzul surat Al-Kafirun. Adik-adik, apakah kalian tahu apa sih arti dari surat Al-Kafirun itu? Iya, betul. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Nah, adik-adik, sebelum lanjut ke Asbabun Nuzul surat Al-Kafirun, mari adik-adik kita baca surat Al-Kafirunnya bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi anak-anak, surat Al-Kafirun itu terdiri dari 6 ayat. Sekarang kita baca artinya bersama-sama ya. Arti dari surat Al-Kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Al-Kafirun artinya menutup. Nah, orang kafir itu orang yang hatinya sudah tertutup. Adik-adik, siapakah orang kafir itu? Iya, orang kafir itu adalah mereka yang mata, telinga, dan hatinya sudah tertutup. Kenapa sih bisa begitu? Iya, karenanya mereka menganggap kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad itu bohong dan akan mencelakakan dirinya. Nah, adik-adik, oleh sebab itu pula mereka menentang habis-habisan hingga terkadang memerangi Nabi. Bagaimana jadinya jika pada suatu waktu saat kita bersepeda adik-adik, tiba-tiba saja ada daun menempel di mata kita? Bukankah saat itu kita tidak akan bisa melihat jalan yang akan dilalui? Iya, seandainya kita tidak mau membuang daun yang menghalangi mata tersebut, adik-adik, apakah kita akan selamat sampai tujuan? Nah, jawabannya pasti kita tidak akan selamat, karena dengan terhalangnya pandangan mata oleh daun, kita menjadi tidak tahu arah dan kondisi jalan yang akan dilewati. Nah, adik-adik, seperti itulah keadaan orang kafir itu. Hati, mata, dan telinga mereka sudah tertutup rapat dengan kesombongan. Mereka tidak bisa lagi melihat jalan kebenaran. Mereka tidak bisa memilih-milih jalan. Nah, terus jalan yang halus lagi lurus malah ditinggalkannya. Jalan rusak lagi bergelombang yang akan mencelakakan malah ditempuhnya. Nah, itu orang kafir itu ya. Andai masih bisa melihat, mungkin dia masih bisa memilih. Namun karena tidak bisa melihat, rambu-rambu kebenaran yang akan menyelamatkan pun malah akan dilanggar. Nah, kalau begitu, sebenarnya orang-orang kafir itu mengetahui kebenaran,
Iya, mereka tahu kebenaran tapi tidak mau mengakuinya. Nah, adik-adik, ayo, siapa di antara kalian yang sudah tahu akibat tidak suka mengulang pelajaran di rumah? Pasti deh, kalian sudah pada tahu akibat tersebut. Namun, saat orang tua menyuruh untuk mengulang pelajaran di rumah, kita menolak dengan berbagai macam alasan. Nah, jadi anak-anak, seperti itulah yang dimaksud mengingkari. Oh iya, adik-adik, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang kafir? Apa kita harus menyiksa mereka? Nah, tentunya kita dilarang menyiksa dan mengganggu selama mereka tidak mengganggu kita. Nah, adik-adik, jika pada suatu waktu kita melihat ada orang yang tertabrak dan ternyata dia itu orang kafir, tolonglah dia. Walaupun kafir, dia itu tetap manusia sama seperti kita. Nah, demikianlah yang dicontohkan Nabi. Saat beliau duduk bersama para sahabat, melewatlah rombongan orang Yahudi yang memanggul randa. Dan Nabi pun berdiri. Melihat kejadian tersebut, para sahabat mengingatkan bahwa orang yang mati itu orang Yahudi. Kemudian Nabi pun mengingatkan para sahabatnya, hormatilah dia sebagai manusia. Nah, itu kata Nabi, kalau mendoakan agar orang kafir yang meninggal dunia diampuni Allah, barulah tidak boleh. Bahkan Nabi Ibrahim pun ditegur Allah saat memohon ampunan bagi orang tuanya. Kalau begitu, apa yang harus kita tegaskan kepada mereka? Nah, adik-adik, yang harus kita tegaskan itu adalah, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Nah, dari dua pertanyaan ini menunjukkan bahwa orang muslim tidak boleh menyamai dalam hal ibadah dengan orang kafir. Sementara orang kafir, walaupun mereka bukan penyembah Allah, mereka bisa saja melakukan sesuatu ibadah agar terlihat sebagai muslim. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk kaum tersebut. Demikianlah penjelasan dari Asbabun Nuzul surat Al-Kafirun. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.